Shalom, 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 haleluya. Selamat pagi, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini di akhir pekan minggu ini, Sabtu 26 November tahun 2022. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin. Baiklah, puji Tuhan, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita seperti biasa, kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan mulai hari ini sampai 4 hari ke depan, kita akan membaca kitab Yunus. Sebuah kitab yang menceritakan seorang nabi Allah yang ditelan ikan besar selama 3 hari, lalu dimuntahkan kembali. Apa yang akan Tuhan ingin beritahu kepada kita melalui kitab ini? Mari, kita ikuti dengan setia dan saudara pasti akan sangat diberkati. Baiklah, judul renungan kita di pasal 1 ayat 1-17 hari ini adalah perhatikan dengan baik, kedegilan hatimu dapat merugikan orang lain. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, pada pasal pertama ini kita diperkenalkan kepada seorang nabi Allah yang keras kepala dan memiliki hati yang begitu marah terhadap sesamanya, sampai-sampai ia lupa kalau Tuhan dalam kasih-Nya selalu memberi kesempatan kedua kepada umat-Nya. Yunus diminta untuk menyampaikan seruan pertobatan kepada orang-orang Niniwe untuk menentang kejahatan mereka. Tetapi ia menolak dan berusaha melarikan diri dengan naik kapal ke Tarsis. Tarsis merupakan tempat terjauh yang berlawanan dengan arah ke Niniwe yang ditempuh Yunus pada masa itu. Niniwe adalah ibu kota Asyur yang kejam, fasik dan dursila. Orang Israel seperti Yunus menganggap bahwa mereka sebagai ancaman yang tidak layak untuk diselamatkan. Yunus mengenal Tuhan yang kasih dan bersedia mengampuni apabila Niniwe bertobat. Maka Tuhan tidak jadi menjatuhkan hukuman ke atasnya. Karena itu Yunus berusaha menjauh, melarikan diri dari hadapan Tuhan. Tuhan pemilik langit, bumi, dan daratan. Perjalanan Yunus hampir mengorbankan kapal dan orang lain karena Tuhan menurunkan angin ribut dan badai besar ke laut itu. Semua orang yang ada di kapal itu ketakutan dan berteriak memanggil Allahnya masing-masing. Sementara Yunus tertidur nyenyak, tidak memikirkan ketidaktaatannya. Setelah menyadari bahwa bencana itu akibat tindakannya, ia meminta mereka membuangnya ke dalam laut dan laut itu seketika menjadi reda. Menanggapi hal itu, orang-orang yang ada di sana menjadi takut kepada Tuhan dan mereka mempersembahkan korban dan bernazar kepadanya. Tuhan mengutus Yunus untuk memperingatkan orang-orang Niniwe dan mempertobatkan mereka. Tetapi dalam kekerasan hati Yunus, dia hampir saja mengorbankan orang-orang beserta kapal yang ditumpanginya. Namun dalam belas kasihan Tuhan, orang-orang di kapal itu dapat menyaksikan kuasa Tuhan dan menyembahnya. Dalam kasih Tuhan, Yunus tidak mati tenggelam, tetapi diberi kesempatan untuk hidup dan kembali melakukan tugasnya. Sidang jemaat Tuhan, percayalah, tidak ada tempat bagi kita untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan. Tuhan pemilik langit dan bumi, lautan dan daratan. Keselamatan yang kita terima itu hanyalah anugerah. Oleh karena itu, mari Tuhan pun menugaskan kita seperti Tuhan menugaskan Yunus untuk kita pergi memberitakan Injil kepada semua orang. Beritakanlah dengan sukacita. Bersukacitalah atas pertobatan setiap orang, termasuk musuhmu. Jangan bertindak sebaliknya. Dengan kita mengeraskan hati dan tidak menuruti perintah Tuhan, maka sebenarnya kita sedang membiarkan orang lain celaka karena dosanya. Sidang jemaat Tuhan, pergilah memberitakan firman. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Menjadikan semua orang milik dan murid Kristus. Apa yang kita bisa lakukan? Kabarkan sukacitamu yang saudara telah terima di dalam keselamatan melalui Yesus Kristus. Biarlah kiranya hidup kita tidak mencelakakan orang lain karena kedegilan kita, tapi karena ketaatan kita, maka kita dapat menyelamatkan orang lain karena kita memberitahukan keselamatan di dalam Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita lewat perenungan kita pada pagi hari ini.
Karena ternyata Tuhan mau kita pergi untuk memberitakan firman-Nya. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari dalam akhir pekan minggu ini, kiranya di sana kemurahan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.